sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan Ramadhani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah kami, materi dan pembelajaran IPS di SD, serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Retno Kanti Rahayu, dan rekan-rekan saya ada Hartinah Meliani dan Putri Nur Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Dasar IPS. Simak videonya teman-teman. Pengertian IPS. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial atau dalam bahasa Inggrisnya Social Studies merupakan pengajaran ilmu-ilmu sosial, ilmu politik, antropologi, dan sosiologi. Sebagai suatu program pendidikan, maka IPS dapat diartikan sebagai program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang ada pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan sosialnya. Lalu, apa pentingnya pembelajaran IPS di sekolah dasar? Memberikan pembelajaran IPS di SD merupakan peranan yang sangat penting karena IPS memuat materi yang mempersiapkan dan mendidik siswa untuk hidup dan memahami dunianya. Siswa juga merupakan calon masyarakat sehingga mereka memerlukan bekal untuk bersosialisasi di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari pembelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala penyimpangan yang terjadi di masyarakat, serta terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari, baik yang menimpa dirinya ataupun yang menimpa di masyarakat. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat konsep dasar IPS. Robert Barr 2017 Studi Sosial merupakan mata pelajaran sekolah untuk mempelajari manusia dalam masyarakat pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Adapun istilah ilmu-ilmu sosial di bidang pengetahuan sosial meliputi ilmu sosial, social science. Ahmad Sanusi menyatakan bahwa tentang ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah. Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang kajian tentang gejala dan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa disingkat IPS, Mulyono TJ memberikan batasan IPS merupakan suatu pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, antropologi budaya, psikologi sosial, geografi, ekonomi, dan ilmu politik. Menurut Narset Sumadja 1997 ada beberapa nilai dalam pembelajaran IPS, diantaranya adalah nilai edukatif. Salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan pendirian IPS yaitu adanya perubahan perilaku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik, yang mana bentuk perilaku tersebut meliputi aspek-aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Nilai praktis, pelajaran dan pendidikan apapun nilainya tidak berarti apabila tidak dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh karena itu, pokok bahasan IPS tidak hanya tentang pengetahuan konseptual teoritis belaka, melainkan digali dari kehidupan sehari-hari, misalnya dari lingkungan terkecil, keluarga, di pasar, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Nilai teoritis, peserta didik dibina dan dikembangkan daya nalarnya dan diberi dorongan agar mengetahui kenyataan, sense of reality, dan dorongan menggali sendiri di lapangan, sense of discovery.
serta kemampuan menyelidiki dan meneliti dengan mengajukan berbagai pertanyaan, sense of inquiry. Dengan demikian, kemampuan mereka dalam mengajukan hipotesis dan dugaan-dugaan terhadap suatu juga berkembang. Kemudian ada nilai filsafat, pembahasan ruang lingkup IPS secara bertahap dan keseluruhan sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik dapat mengembangkan kesadaran mereka selaku anggota masyarakat atau sebagai makhluk sosial. Dari kesadaran terhadap keberadaannya tadi, mereka didasarkan pula tentang perannya masing-masing terhadap masyarakat, bahkan terhadap alam lingkungan secara keseluruhan. Nilai ketuhanan, pendidikan IPS dengan ruang lingkup aspek kehidupan sosial yang demikian luas cakupannya menjadi suatu landasan kuat bagi penanaman dan pengembangan nilai ketuhanan yang menjadi kunci kebahagiaan kita lahir maupun batin. Nilai ketuhanan ini menjadi landasan moralitas. Kemudian ada sumber daya manusia SDM, IPS sebagai sarana pendidikan yang memaparkan manusia sebagai segi tiga waktu, yaitu waktu, ruang, dan hidup. Yaitu studi sejarah membicarakan in time, mengerjakan pengalaman umat manusia dari semua masa lampau yang dapat digunakan untuk mengerti masa kini serta mengerti atau menentukan masa depan. Studi geografis membahas man in speech, ditempatkan sebagai manusia dalam kegiatan menyesuaikan diri dengan tantangan dan penawaran lingkungan hidup. Kemudian ada gabungan antara sosiologi, antropologi, ekologi, ekonomi, tata negara, dan juga meliputi kegiatan-kegiatan tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu sosiologi, hukum, tata negara, dan budaya, antropologi. C. Bidang ilmu IPS, ilmu pengetahuan sosial berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial karena IPS dikembangkan ke dalam beberapa ilmu sosial. Bidang ilmu tersebut diantara lain adalah 1. Geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari permasalahan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, gejala geosfer serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dengan sudut pandang lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Sosiologi. Sosiologi dapat diartikan sebagai pengkajian ilmiah interaksi manusia. Dengan demikian, objek studinya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ini baik secara sempit maupun secara luas terus dilakukan oleh manusia. Interaksi ini berlangsung mulai dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan bangsa dan antar bangsa. Antropologi. Secara singkat, antropologi berarti suatu studi tentang manusia dengan pekerjaannya. Antropologi is the study of mind in his work. Ke dalam pekerjaan manusia termasuk segala hasil pemikiran atau hasil akal budaya, atau secara singkat dirangkum ke dalam istilah kebudayaan. Secara luas, kebudayaan adalah keseluruhan dari kesatuan dari hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang telah ditetapkan dengan belajar dan yang semuanya tersusun ke dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada sejarah. Sejarah secara umum adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Sedangkan secara khusus, sejarah adalah suatu proses interaksi serba terus-menerus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada. Ekonomi. Sastra Diokor 2001 halaman 4. Secara umum, ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan. Dengan memilih penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Dengan kata lain, ekonomi ini merupakan suatu disiplin tentang aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku manusia. Sekian, terima kasih. Karakteristik konsep dasar IPS. 1. Ruang lingkup pembelajaran IPS. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. Pada tingkat pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial
yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah. Sedangkan pada pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, ruang lingkup kajiannya diperluas. Pada pendidikan tingkat tinggi meliputi bobot dan keluasan materi semakin dipertajam dengan berbagai pendidikan. Ruang lingkup kajian IPS yang pertama yaitu substansi, materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat atau juga bisa disebut dengan aspek teoritis. Yang kedua yaitu gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat atau juga bisa disebut dengan aspek praktis. Adapun ruang lingkup pembelajaran IPS meliputi aspek-aspek. Yang pertama, keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Yang kedua, perubahan masyarakat Indonesia pada zaman praksara, zaman Hindu-Buddha, dan zaman Islam, zaman penjajahan dan tumbuhannya, semangat kebangsaan, masa peragaan kemerdekaan sampai awal masa reformasi sekarang. Yang ketiga yaitu jenis dan fungsi kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Yang keempat yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi, dan waktu ke waktu. Selanjutnya, teori Alma Harlas Gunawan 1987 menyatakan prinsip-prinsip materi pembelajaran IPS antara lain yaitu A. Keperluan, B. Ketetapan, C. Mudah dipelajari, dan D. Kegunaan. IPS dilihat dari materi IPS. Menurut Mulyono Tokrodikario, ada 5 macam sumber materi IPS. Yang pertama, segala sesuatu dan apa saja yang terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungannya yang luas, negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua yaitu kegiatan manusia, misalnya pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga yaitu lingkungan, geografi, dan budaya, meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Selanjutnya yaitu kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang akan dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Yang terakhir yaitu anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, dan keluarga. Yang B yaitu strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat, tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Anak pada masa sekolah dasar merupakan periode keserasian bersekolah, yaitu di mana anak telah matang untuk bersekolah. Kriteria keserasian bersekolah diantaranya yaitu yang pertama, anak harus mampu bekerja sama dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua, anak memiliki kemampuan sineik analitik. Yang ketiga, anak sudah mencapai bentuk anak sekolah secara jasmania. Tujuan IPS.
Secara keseluruhan, tujuan pembelajaran IPS di SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan kelak di masyarakat. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap, mental, dan positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi, kesimpulannya adalah IPS atau ilmu pengetahuan sosial dapat diartikan sebagai program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang ada pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan sosialnya. IPS bertujuan untuk mendidik seseorang menjadi kewarganegaraan yang baik. IPS pada hakikatnya adalah suatu kompromi. Selain memiliki tujuan tersebut, konsep dasar IPS juga merupakan suatu sarana pendidikan yang memaparkan manusia di dalam segi 3 waktu, yaitu waktu, ruang, dan hidup. Konsep dasar IPS memiliki berbagai karakteristik, baik dilihat dari materi maupun strategi penyampaian pengajaran IPS. Mempelajari IPS pada anak SD memiliki beberapa tujuan, di antaranya membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial, misalnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi. Kemudian, membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental positif, dan keterampilan pemanfaatan lingkungan hidup, serta membekali peserta didik dengan pengembangan pengetahuan dan keilmuan IPS. Ya, baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.